Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai konsep pemikiran ekonomi Islam masa Bani Abbasiyah. Sebelum saya masuk materi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dea Reren Rafita. Saya dari kelas A Prodi Perbankan Syariah semester 2. NPM saya 2003020009. Baiklah, mari mulai masuk ke dalam materi konsep pemikiran ekonomi Islam masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya adalah keturunan dari Al-Abbas atau paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah menaklukkan dinasti Umayyah. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah yakni dari 750 Masehi atau 132 Hijriyah sampai dengan 1258 Masehi atau 656 Hijriyah. Ada beberapa tokoh Bani Abbasiyah yang terkenal dengan konsep pemikiran ekonomi Islamnya. Tokoh-tokohnya yaitu, yang pertama ada Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua ada Harun al-Rasyid, yang ketiga ada Umar bin Abdul Aziz. Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur memiliki nama lengkap Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur. Ia merupakan khalifah kedua Bani Abbasiyah. Ia dilahirkan di Al-Humayyah pada tahun 714 Masehi dan wafat tanggal 6 Oktober 775 Masehi. Al-Humayyah adalah kampung halaman keluarga Abbasiyah setelah migrasi dari Hejaz pada tahun 687 sampai 688. Abu Ja'far al-Mansur merupakan anak dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Ibu dan Ibu Salamah al-Barbariyah. Ayahnya, Muhammad bin Ali bin Abdullah, merupakan cicit dari Abbas, sedangkan ibunya, Salamah al-Barbariyah, merupakan wanita dari suku Barbar. Abu Ja'far al-Mansur dibayat sebagai khalifah karena penobatannya sebagai putra mahkota oleh adiknya, As-Saffah, pada tahun 754. Abu Ja'far al-Mansur berkuasa sampai tahun 775. Pada tahun 762, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya, Madinat As-Salam, yang kemudian menjadi Baghdad. Pemikiran ekonomi Islam dari Abu Ja'far al-Mansur. Pada awal pemerintahan dari Abu Ja'far al-Mansur, perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada karena khalifah sebelumnya Al-Saffah banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara. Hal tersebut mendorong Khalifah Al-Mansur untuk bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara. Di samping penumpasan musuh-musuh khalifah, sehingga masa pemerintahannya juga dikenal dengan masa yang penuh dengan kekerasan. Dalam mengendalikan harga-harga, Khalifah Al-Mansur memerintahkan bawahannya untuk melaporkan harga. Jika terjadi kenaikan harga, maka Khalifah Al-Mansur akan memerintahkan wakilnya agar menurunkan harga ke harga semula. Di samping itu, beliau juga sangat menghemat dana Baitul Mal, sehingga saat beliau wafat, kekayaan kas negara sampai 810 juta dirham. Hal ini terjadi karena Khalifah Al-Mansur betul-betul meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi perkembangan perekonomian negara. Tokoh selanjutnya yaitu Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid merupakan khalifah kelima dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Beliau berkuasa mulai tahun 786 sampai 803. Beliau lahir pada tanggal 17 Maret tahun 766 Masehi di Rai, Iran, dan beliau wafat pada tanggal 24 Maret 809 Masehi. Beliau dimakamkan di Imam Reza Kholis Shirin, Mashhad, Iran. Ayah dari Harun al-Rasyid bernama Muhammad al-Mahdi. Beliau merupakan khalifah ketiga dari kekhalifahan Bani Abbasiyah.
dan ibu dari Harun ar-Rasyid bernama Jurasiyah, dijuluki Khayzuran. Beliau berasal dari Yaman. Meski berasal dari dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia, Iran. Pada masa mudanya, Harun banyak belajar dari Yahya bin Khalid al-Barmak. Era pemerintahan Harun ar-Rasyid merupakan masa keemasan Islam atau the Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Pemikiran ekonomi Islam dari Harun ar-Rasyid. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Harun ar-Rasyid yaitu: yang pertama, ia membangun Baitul Mal untuk mengurusi keuangan negara dengan menunjuk seorang wazir yang mengepalai beberapa dirwam. Yang kedua, membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan yang dilewati kafilah dagang. Yang ketiga, membangun armada-armada dagang dan membangun armada-armada yang digunakan untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Yang keempat, membuat satu badan khusus yang bertugas mengawasi pasaran dagang, mengatur ukuran timbangan, menentukan harga pasar, atau dengan kata lain mengatur politik. Yang kelima, menjadikan kota administratif seperti Bursah, Kufah, Mosul, dan Al-Wasit menjadi pusat usaha pengembangan pertanian. Dan yang terakhir, meringankan pajak hasil bumi dan melakukan pengklasifikasian pembayaran pajak, jizyah. Tokoh yang terakhir ialah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 717 sampai 720. Umar berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Dia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, Sulaiman. Umar lahir tanggal 2 November tahun 682 atau 26 Safar 63 Hijriah dan wafat pada tanggal 5 Februari 720 atau 20 Rajab 101 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz dimakamkan di Dair Sim'an, Aleppo. Ayah dari Umar bernama Abdul Aziz bin Marwan. Beliau merupakan sepupu Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan ibu dari Umar bernama Laila binti Asim bin Umar. Beliau merupakan cucu Khalifah Umar bin Khattab. Meski masa kekuasaan Umar bin Abdul Aziz terbilang singkat, tetapi Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah yang paling dekat dengan sejarah Islam. Dia dipandang sebagai sosok yang saleh dan kerap disebut dengan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Pemikiran ekonomi Islam dari Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan yang diambil Umar bin Abdul Aziz dalam bidang ekonomi yaitu: yang pertama, mengurangi beban pajak atas penganut Nasrani dan menghapus pajak dari kaum muslimin. Yang kedua, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran. Yang ketiga, menghapus sistem kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, irigasi, pengairan sumur-sumur, serta pembangunan jalan raya. Yang keempat, menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Yang kelima, mengembalikan harta-harta yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah ke Baitul Mal. Yang ketujuh, menaikkan gaji buruh. Yang kedelapan, menitik beratkan pada pelayanan terhadap rakyat miskin. Cukup sekian presentasi saya mengenai konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.